Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia itu negara yang kaya. Kaya akan alamnya, kaya akan manusianya, serta kaya akan segala kebudayaannya. Sejak 1945, perjuangan para pelopor bangsa dahulu kini telah terbayarkan sudah dengan 78 tahun kemerdekaan yang telah kita rasakan hingga saat ini. Penderitaan rakyat kita yang begitu pedih, ditindas hingga diperbudak. Semua rasa sakit itu pernah dirasakan oleh bangsa kita, dirasakan oleh leluhur kita. Lantas, apakah pantas bagi kami semua untuk melupakan itu semua? Tidak. Kau terlahir dari jerih payah perjuangan mereka, dari darah dan lelah mereka, dari seluruh semangat mereka yang mereka curahkan agar engkau mencapai titik kebebasan. Bebas dari penjajahan, bebas dari perbudakan, bebas dari segala yang membelenggu bangsa kita. Titik itu adalah kemerdekaan. Tulislah tentangku dengan tinta hitam atau tinta putihmu. Biarlah sejarah membaca dan menjawabnya, dan janganlah sekali-sekali melupakan sejarah. Penggalan kalimat tersebut merupakan kalimat yang diucapkan Bung Karno kepada generasi sesudahnya, yaitu kita. Sejarah bangsa kita yang panjang mengajarkan kita akan pentingnya menghargai setiap titik perjuangan para pejuang bangsa dahulu kala. Dan sebagai anak bangsa, apakah kita pantas melupakannya begitu saja? Tentu saja tidak. Sejarah itu bisa diibaratkan seperti layaknya oasis. Keindahan di sekitarnya berasal dari satu titik air yang kemudian terus berkembang menjadi sebuah perairan. Ia menghidupi yang ada di sekitarnya sama seperti sejarah yang ditulis dan diperjuangkan demi keberlangsungan hidup penerusnya, yaitu kita semua. Oleh karena itu, hargailah sejarah dan janganlah sekali-kali kita melupakannya. Di zaman kita saat ini banyak sekali media untuk kita belajar memahami tentang sejarah. Selain mendatangi tempat-tempat bersejarah, menonton film dokumenter, mendatangi perpustakaan, atau bahkan mengakses semua itu lewat media internet. Pancasila, dasar negara kita, terlahir dari sejarah yang begitu panjang, lewat perjuangan parah pahlawan-pahlawan bangsa terdahulu. Begitu banyak rintangan dan hambatan yang perlu dihadapi oleh leluhur kita untuk mencapai dan mengesahkan dasar negara yang hingga saat ini kita kenal. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
1 Juni 1945, hari kelahiran dasar negara bangsa kita, dasar negara yang kelak akan menjadi simbol bangsa Indonesia. Gagasan yang awalnya disampaikan secara aklamasi oleh sang proklamator Soekarno, yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Banyak pendapat dan usulan dari para cendekiawan bangsa akan rumusan dasar negara kita Pancasila. Usulan dan gagasan tersebut setidaknya dikemukakan oleh 3 orang tokoh penting bangsa: Supomo, Muhammad Yamin, dan dia proklamator sendiri, Sang Soekarno. Profesor Mr. Dr. Supomo merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai seorang ahli hukum generasi pertama yang ada di Indonesia, Supomo turut pula berperan dalam pembentukan sistem hukum nasional hingga akhir hayatnya. Supomo dengan pandangannya yang menekankan bahwa Indonesia bukanlah negara yang hanya berada pada sisi golongan tertentu dalam masyarakat, melainkan suatu negara yang menyatukan segala paham dan elemen masyarakat dalam negaranya. Muhammad Yamin, seorang penyair yang merupakan anggota BPUPKI dan anggota Panitia 9 di mana akhirnya berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan cikal bakal dan merupakan dasar dari terbentuknya UUD 1945 dan Pancasila. Sang penyair Muhammad Yamin dengan pandangannya bahwa Pancasila merupakan 5 dasar negara yang menjadi panduan dan aturan atas perilaku manusia yang baik. 5 usulan dasar negara menurut Muhammad Yamin yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, menurut sang proklamator Soekarno itu sendiri, ia berpandangan bahwa dasar negara harus mencakup jiwa dari keseluruhan rakyat yang sudah bertumbuh lama dalam masyarakat Indonesia dan menjadi falsafah hidup berbangsa. Begitu banyak pendapat akan rumusan dasar negara Indonesia, begitu banyak pula usulan agar dasar negara Pancasila tidak hanya mewakili golongan tertentu saja. Namun dari banyaknya pendapat akan rumusan tersebut, bukannya menjadi penghambat kita untuk mencapai sebuah kemerdekaan, tetapi malah menjadi tonggak semangat kita untuk mencapai kemerdekaan. Telah 78 tahun kemerdekaan ini kita rasakan. Sejak kelahirannya, ia menjadi pedoman kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai simbol bangsa dan lambang negara, Pancasila, lambang negara kita Indonesia, 5 silanya mengajarkan kita menjadi manusia Indonesia. Manusia Pancasila adalah dia manusia yang beragama dan beribadah sesuai tuntunan agamanya, serta tidak saling menjatuhkan antar umat beragama. Manusia Pancasila adalah ia manusia yang mampu mengeluarkan tangan saat ada tangan lain yang membutuhkan pertolongan dan saling menguatkan antar sesama manusia. Dari manapun tempat dan asal kita dilahirkan, pada dasarnya kita tetap hormat di bawah bendera yang sama, menyanyikan lagu kebangsaan yang sama, serta mencintai tanah air yang sama. Perbedaan itu tidak memecah kita. Perbedaan itu menyatukan kita. Bagaimanapun bentuk permasalahan yang kita hadapi antar sesama, akan jauh lebih baik lagi kita selesaikan secara kekeluargaan, lalu kita akhiri dengan canda dan tawa. Sederhana bukan berarti ia rendah, dan mewah bukan berarti ia mulia. Adil ialah perwujudan bangsa yang besar nan jaya.